البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال رحمه الله تعالى ابن كثير إسماعيل بن عمر ابن كثير دمشقي رحمة الله عليه. Ibnu Katsir ini ya ikhwah terkenal dengan beberapa bidang. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir terkenal dengan pertama dengan sejarah. Yang kedua terkenal dengan tafsir. Beliau memiliki tafsir Al-Quran Al-Azim. Tafsir ini itu suatu ringkasan dari tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari yang besar. Datang Ibnu Katsir, maka beliau meringkas tafsir yang besar tersebut menjadi karangan khusus, tafsir Al-Quran Al-Azim. Dan juga beliau juga terkenal dengan apa? Terkenal juga dengan hadis. Kokoh dan kuat dalam ilmu hadis. Ini Ibnu Katsir. Jadi yang kita pelajari sekarang ini kitab ini Al-Fusul punya Ibnu Katsir. Itu salah satu bidangnya beliau. Beliau memiliki kitab yang berkaitan dengan sejarah. Apa, Fit? Punya kitab yang besar yang berkaitan dengan sejarah apa? Al-Bidayatu wan Nihayah. Permulaan dan pengakhiran. Beliau menjelaskan tentang awal mula penciptaan dari zamannya Adam sampai di zamannya beliau. Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab yang sangat agung sekali. Dalamnya itu ilmu ya ikhwah, dalamnya ilmu. Karena sudah pernah kita jelaskan di awal kita membaca kitab ini. Apa? Ilmu sejarah itu kita bisa mengambil faedah dari dua sisi. Yang pertama, kalau sejarah itu benar, maka kita mengetahui peristiwa yang benar. Kalau sejarah itu ternyata salah, palsu, atau berubah, maka kita tahu peristiwa dengan keadaan yang salah. Jadi bagaimanapun keadaannya, orang dalam mempelajari sejarah itu nggak rugi. Mempelajari sejarah itu nggak rugi. Kalau diibaratkan seperti apa ya Pak? Seperti gergaji, naik turunnya tetap mengambil. Tetap mengambil dan mengikis. Itu sejarah, nggak rugi. Maka dikatakan tarikh ilm. Tarikh itu ilm. Namanya sejarah itu ilmu semuanya. Qala rahimahullah fanhaza al-muhajirun ila mamlakati Ashamah an-Najashi fa'awahum wa akramahum. Muhajirun mereka pergi ke kerajaannya Ashamah. Ashamah itu kalau dalam bahasa Arab artinya apa? Artinya apa Abu Atiyah? Namanya Atiyah. Artinya Atiyah. Apa artinya Atiyah? Pemberian. Ashamah kalau dari sisi bahasa Arab itu artinya Atiyah. Dan Atiyah itu artinya pemberian. Atiyah itu artinya pembelian. An-Najashi. Najashi itu apa kemarin? Setiap gubernur dibilang setiap raja di tanah Habasyah dikatakan Najashi. Najashi. Jadi julukan untuk seorang raja yang ada di Habasyah dikatakan Najashi. Sebagaimana julukan untuk seorang raja yang ada di Romawi dikatakan apa? Kaisar. Kalau untuk Persia dikatakan Kisra. Dikatakan Kisra. Mereka al-muhajirun mendatangi kerajaannya Ashamah Najashi fa'awahum akramahum. Najashi ini, Ashamah ini, dia awahum, memberikan untuk mereka tempat tinggal. Wa akramahum artinya apa? Memuliakan mereka. Naam. Mereka termuliakan di sisi raja yang mulia ini, raja yang adil. Raja yang enggak sama sekali dizalimi satu orang pun di sisinya. Dikarenakan perbuatan ini beliau termasuk orang yang memiliki keutamaan. Di antara keutamaan yang antum ketahui apa Bang Reza untuk Ashamah ini, untuk Najashi? Keutamaan yang antum ketahui tentang Najashi, tentang Ashamah.
Beliau di atas Nasrani yang masih belum terubah. Nasrani yang murni. Menganggap Isa itu adalah seorang nabi dan seorang hamba. Dan beliau masuk Islam dengan perantaraan Ja'far ibnu Abi Thalib. Apa di antara keutamaan yang antum ketahui tentang Najasyi? Siapa menyebutkan sini? Naam, beliau dikenal dengan keadilan. Siapa lagi? Siapa menyebutkan? Itu keutamaan untuk Ashamah. Malaikat mensolati ketika Ashamah meninggal, disolati oleh para malaikat. Mana dalilnya? Ana baru tahu malam ini. Rasulullah memerintahkan sallu li akhikum. Rasulullah memerintahkan agar mensolati An-Najasyi Ashamah tatkala meninggal. Rasulullah mensolati. Dan ini salah satu keutamaan. Ini salah satu keutamaan. Aisyah mengatakan bahwasanya masih tetap masih ada tetap di atas kuburannya Najasyi semacam bentuk cahaya. Akan tapi wallahu alam ucapan ini. Dan apakah ini Najasyi yang Rasulullah SAW utus kepadanya tulisan untuk mengajak masuk Islam? Bukan. Sebagai siapa yang jelaskan dulu di antara para ulama? Ibnu Qayyim di kitabnya beliau Zadul Ma'ad menjelaskan ini Najasyi Ashamah yang memiliki keutamaan. Bukan Najasyi Rasulullah utus kepadanya suatu kitab untuk mengajak masuk Islam. Lain. Itu Najasyi lain. Itu Najasyi lain. Itu yang benar insyaallah ya. Qala fakanu 'indahu aminin. Mereka di sisi Ashamah aminin. Aman sentosa ya, tenang. Mereka bisa tetap untuk beribadah kepada Allah dan masih bisa untuk menegakkan agama Allah. Apakah mereka dari Mekkah ke Habasyah dikatakan hijrah secara syariat dalam arti hijrah? Bukan. Karena mereka pindah dari negara kafir ke negara kafir. Itu bukan hijrah yang telah datang dalamnya perintah yang diancam pelakunya kalau nggak sampai melakukan. Karena hijrah yang demikian itu hakikatnya dari negara kafir ke negara mana? Muslim. Maka bisa dikatakan ini adalah rihlah da'awiyah. Pepergian dengan tujuan dakwah. Itu yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Itu bukan hijrah. Bisa dikatakan hijrah, tapi bukan hijrah yang di mana pelakunya nggak boleh kembali ke negeri asal. Tapi itu hijrah dari sisi pindah dari tempat yang nggak aman kepada tempat yang aman. Mereka beribadah di situ. Dan orang-orang kafir merasa kehilangan. Mereka merasa kehilangan tatkala mereka itu berhasil untuk pergi. Berhasil untuk tinggal di Habasyah yang terkenal dengan keamanan di waktu itu. Dengan seorang raja yang adil. Jadi mereka semakin marah. Mereka semakin marah dan semakin jengkel tatkala melihat keadaan ini. Akhirnya فلما علمت قريش بذلك بعثت في إثرهم عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر ابن العاص بهدايا وتحف من بلادهم للنجاشي. Akhirnya orang-orang Quraisy mengutus dua orang yang terkenal dengan kepintaran. Yang pertama Abdullah ibn Abi Rabi'ah, yang kedua Amr ibn al-As. Amr ibn al-As itu kafir atau muslim? Apa qilah? Amr ibn al-As kafir. Yang masuk Islam itu siapa berarti? Anaknya. Abdullah ibn Amr ibn al-As. Yang terkenal dengan Abdullah ibn Amr ibn al-As itu ma'ruf, dikenal dengan apa dia? Ibadah. Terlalu. Amr ibn al-As kafir atau muslim? Amr bin As. Ini yang diutus sama orang Quraisy untuk mengembalikan kaum muslimin dari Habasyah ke Mekah. Amr ibn al-As, ini Amr ibn al-As. Dahulunya kafir. Kemudian dia masuk Islam. Nah, dia itu dahulunya kafir ya, ikhwah. Ini di awal mula dia kafir, kemudian masuk Islam. Bahkan dia mengatakan enggak ada di sana itu suatu hal yang lebih dia cintai dari
memiliki kesempatan untuk membunuh Nabi. Ini yang paling dia tunggu. Bahkan dia katakan gak ada dari sana wajah yang lebih dia benci dari wajahnya Rasulullah. Tatkala Allah tiupkan dalam hatinya taufik dan kecintaan kepada Islam, maka gak ada di sana wajah yang lebih dia cintai dari Rasulullah. Bahkan kata beliau, dia selepas masuk Islam gak pernah melihat Rasulullah dengan kedua matanya. Kenapa berarti? Buta atau kenapa berarti? Segan. Saya sangat segan. Kata beliau sebelum meninggal, kalau seandainya salah seorang di antara kalian minta kepada saya, bagaimana wajah Rasulullah, saya nggak bisa untuk mensifatkannya. Saya nggak mampu. Karena saking segan dan saking hormat mengagungkan Rasul alaihissalam. Ini selepas beliau masuk Islam. Tapi ini sebelumnya, Amr ibn al-As. Kalau anaknya Abdullah ibn Amr ibn al-As terkenal dengan ibadah. Sampai-sampai istrinya itu mengadu kepada bapaknya, dia engkau tuh menikahkan orang yang nggak butuh kepada seorang perempuan. Yang nggak kenal apa itu kasur. Kasur nggak kenal apalagi istrinya. Mereka utus dua orang ini tujuannya untuk mengembalikan. Tapi bukanlah hal yang mungkin untuk mengembalikan secara paksa. Karena dua orang melawan banyak, terlebih ini dalam kerajaan. Akhirnya mereka melakukan suatu siasat, yaitu dengan mengutus banyaknya hadiah. Dengan banyaknya hadiah ke negeri tersebut yang akan diberikan dan dibagikan kepada para pemimpin dan juga raja tertinggi. Apa hadiah kemarin kita sebutkan? Kulit. Hadiah yang paling dicintai oleh Raja Habasyah itu adalah kulit. Dan Mekah memang kata sebagian para ulama menyebutkan terkenal dengan kulit. Tapi hadaya itu jamaknya hadiah. Hadiyatun hadaya. Tuhaf jamaknya tuhfah. Tuhfah itu juga apa? Pemberian. Tuhfah itu pemberian. Min biladihim ilan Najasyi. Dari negeri mereka yaitu Mekah kepada Najasyi. Liyaruddahum alaihim. Agar ini raja ini mengembalikan mereka yaitu kaum muslimin kepada mereka. Kepada orang-orang kafir. Jadi bagaimana ya ikhwah ceritanya kemarin tuh? Bagaimana ceritanya kemarin? Diutus ke sana dan menyampaikan pertama kali kepada para menteri. Dibagikan kepada para menteri dan para pemimpin, bawahnya raja, dibagikan hadiah. Dan mereka mengatakan bahwasanya telah pergi dan telah lari orang-orang yang dungu di antara kita. Kaum kita, mereka itu termasuk bagian dari kaum kita. Mereka itu tidaklah mereka masuk dengan, masuk dalam agama kami. Tidak juga masuk ke dalam agama kalian. Akan tetapi mendatangkan agama yang baru. Maka kami ini datang di sini dengan perintah orang-orang yang lebih berilmu, lebih tinggi dari sisi kedudukan dari mereka-mereka ini, di mana mereka itu pembesarnya mereka yang ada di Mekah, mengutus kita. Maka hendaklah kalian tuh semua membantu kami bagaimana bisa mengembalikan. Nah, ini mereka ini bawahannya, para kalangan pemimpin itu menyetujui. Akan tetapi waktu mereka sampai di Najasyi, Najasyi telah kita ketahui seorang raja yang adil. Beliau enggak langsung enggak langsung menerima. Enggak langsung menyetujui. Tapi memanggil semua para sahabat dan ditanyakan tentang status mereka. Akhirnya tatkala Najasyi Ashama memerintahkan para sahabat untuk menghadap. Di situ apa ya, ikhwah? Di situ para sahabat sebelum mendatangi mengatakan apa yang harus kita katakan. Dan siapa yang menjadi pemimpin? Mas'ulnya siapa di situ waktu itu? Ja'far ibnu Abi Talib. Siapanya Ali ini? Saudara kandung. Siapa yang duluan masuk Islam? Ali duluan. Jaraknya dekat. Jaraknya dekat. Apa yang Anda mengetahui tentang Ja'far? Dijuluki dengan apa? Tayyar. Antum pernah baca seperti itu? Dengar. Anda nggak pernah tahu itu. Mungkin ada yang bilang. Tayyar artinya terbang. Nah, hampir mirip dengan apa yang ini dikenal. Memiliki dua sayap. Memang sayap itu apa? Terbang. Cuma ungkapannya ini yang Anda baru tahu. Tayyar. Yang Anda tahu Dzul Junahain. Makanya Abdullah bin Umar waktu berjumpa dengan anaknya Ja'far, beliau mengatakan Assalamualaikum ya ibn Dzul Junahain. Wahai anaknya yang memiliki dua sayap. Itu Ja'far ibn Abi Talib. Terbunuh di perang Ghazwatul Mu'tah. Ini yang memimpin. Ini yang menjadi juru bicara.
yang menjadi juru bicara itu Ja'far. Kita nggak akan berbicara kecuali apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Akhirnya Ja'far menjelaskan tentang asal mula bagaimana dakwah Rasulullah itu masuk dan bagaimana keadaan kaum jahiliyah di tanah Arab. Dijelaskan kami dulu adalah kaum yang menyembah patung, memakan bangkai, jelek dalam bertetangga, memutus silaturahmi, dan juga kami yang kuat makan yang lemah. Sampailah Allah Azza wa Jalla mengutus kepada kita seorang nabi yang kita kenal kejujurannya, nasabnya, dan juga kedudukannya kita kenal, mengajak kita untuk beribadah kepada Allah dan juga akhlak-akhlak yang baik disebutkan di hadis itu. Yang dimana di akhir dialog ini kembali kepada kemenangan untuk Ja'far, di mana Najasyi itu memerintahkan mereka ini untuk kembali dan tidak ingin mengambil hadiah mereka dan tetap mengatakan kepada para sahabat bahwa kalian tetaplah tinggal dalam keadaan aman. Apakah sampai sini selesai dua orang tersebut? Enggak, belum selesai. Tapi mereka apa yang mereka lakukan? Mengadu domba, berusaha untuk merusak hubungan antara Najasyi dengan para sahabat, yaitu dengan apa? Mengatakan sesuatu yang memang benar. Tapi mereka pandang ini adalah hal yang bisa menjadikan fitnah, yaitu mengatakan Isa itu adalah bukan Tuhan, dia adalah seorang manusia biasa. Qala fa dzalika alaihim mutashaffa'u ilaihi bil quwwat min jundihi falam yujibhum ila ma talabu. Najasyi enggak mau. Dan mereka mencari bantuan dengan para pemimpin dari bala tentaranya. Falam yujibhum ila ma talabu. Jadi Najasyi ini enggak menjawab, tidak juga memenuhi panggilan atau permintaan mereka. Fawashau ilaih. Maka mereka membuat suatu fitnah. Apa dia? Inna haula yaqulun fi Isa qaulan azima. Mereka itu berkeyakinan dalam Isa, berkeyakinan untuk Isa suatu keyakinan yang besar. Apa? Yaqulun innahu abd. Mereka mengatakan bahwasanya Isa itu adalah seorang hamba. Fa ahdaral muslimun ila majlisihim. Maka kaum muslimun dihadapkan di depan majelisnya ashab Najasyi wa za'imuhum Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Pemimpinnya Zaim. Zaim itu artinya pemimpin, rais, kepala. Zaim pemimpin. Zaimnya mereka itu adalah Ja'far. Faqala ma yaqul haula innakum taqulun fi Isa. Apa yang mereka ucapkan? Mereka ucapkan kalian tuh mengatakan bahwa Isa itu seperti ini dan seperti itu. Fatala alaihi Ja'far surah Kaf ha ya ain sad. Maka Ja'far membacakan kepada ashama itu surah Maryam. Sebelumnya mereka itu apa ya, khawatir apa yang harus kita ucapkan. Apakah kita perlu menyembunyikan status kita? Tapi enggak. Ja'far tetap mengatakan kita mengucapkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk kita. Ini kalau orang itu bertawakal dan tujuannya untuk mencari ridha Allah, maka balasannya Allah akan ridha kepada dia dan menjadikan manusia juga ridha atas dia. Ini balasan bagi orang yang menuntut ridha Allah. Tapi kalau orang menuntut ridha manusia, dengannya dia mendapatkan kemurkaan Allah, maka di ujungnya Allah akan jadikan manusia juga akan murka atasnya, kerugian. Tapi Ja'far dan juga para sahabat itu bertawakal kepada Allah demi menjunjung tinggi agama dan mencari ridha Allah. Bukan untuk memang menjeburkan diri kepada kecelakaan, enggak. Mereka tahu kalau seandainya Najasyi ternyata enggak cocok dengan ucapan ini, maka sesungguhnya mereka itu di genggamannya Najasyi, di kerajaannya dia. Kanan kirinya semua tentara. Apapun yang dia perintahkan itu akan terlaksana. Cuman tawakal itu senjata di atas semua senjata. Keridhaan yang mereka cari adalah keridhaan Allah. Maka Allah Azza wa Jalla yang ala kulli syai'in qadir, untuk segala sesuatu itu mampu, menjadikan Najasyi itu ridha, rela menerima dan masuk Islam, bahkan menjadi pembela untuk mereka. Ini hasil kalau orang itu tawakal. Status seseorang itu bagus kalau dia jelaskan di hadapan manusia demi membela agama dan menjelaskan dia itu menginginkan ridha Allah. Hadza. Ja'far membacakan apa ya? Kaf ha ya ain sad. Ini namanya huruf al-muqatta'ah. Namanya surah Maryam. Surah Maryam itu apa? Ini diceritakan tentang awal mula hamilnya Maryam Isa. Tatkala Maryam dalam rumah didatangi oleh siapa? Jibril. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Saya ini berlindung kepada Ar-Rahman kalau memang kau itu orang yang bertakwa. Kalau engkau orang yang bertakwa, enggak akan mungkin engkau berani masuk kepadaku. Saya seorang perempuan dan engkau seorang laki-laki.
Maka yani madza yani Jibril mengatakan ini yani madza rasul rabbik li ahaba laki ghulaman zakiyya. Saya ini utusan Tuhanmu untuk menyampaikan kepada engkau, memberikan kepada engkau seorang anak yang suci. Maka Maryam heran dan mengatakan qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Dia heran dan keheranan ini wajar seorang manusia. Dia katakan bagaimana saya ini memiliki anak padahal nggak ada satupun bashar, manusia yang menyentuhku. Tidak juga saya ini orang yang pezina. Karena cara untuk mendapatkan anak cuma 2. Pak zaman sekarang ada yang 3 ya? Tapi itu bukan kelahiran tuh. Yang dimaukan di sini adalah apa? Kelahiran. Akhirnya Allah Azza wa Jalla berikan untuk Maryam dengan Allah Azza wa Jalla utus ruh. Ruh ini dari Allah. Allah utus ke kemaluannya Maryam. Dan Allah tiup dengan kalimah. Kalimahnya Allah itu apa? Kun fayakun. Jadilah dia janin di dalam roh tersebut. Bukan berarti roh itu adalah Allah yang masuk di Maryam. Bukan berarti kalimah itu sendirilah yang dinamakan yang dikandung oleh Maryam. Lala. Rohnya datangnya dari Allah disampaikan kepada Maryam melalui Jibril dan Allah mengatakan kalimah yaitu kun fayakun. Hadza huwa. Akhirnya Maryam hamil dan tiba saat di mana dia itu ingin melahirkan. Di situ dia berangan-angan untuk apa? Berangan-angan untuk apa? Apa kira? Berangan-angan untuk apa? Untuk bunuh diri. Karena dia takut apa yang akan diucapkan manusia atasnya. Dia takut. Naam. Kaif dia dikenal dengan ibadah. Dia ini dikenal dengan suatu sifat apa ya? Al-batul. Al-batul itu yang memutuskan dirinya dari semua dunia dan sibuk dengan ibadah. Fakat ibadah. Dikenal dengan kesolehan. Tapi ternyata tiba-tiba hamil. Tapi bukankah ini hal yang sangat berat untuk dipikul? Maka dia fitnah. Ini fitnah. Maka dia meminta kepada Allah untuk agar meninggal. Ini lebih ahsan. Di sini diambil oleh para ulama. Di antara mereka San'ani. Suatu dalil. Bolehnya seseorang itu apa ya? Meminta agar Allah mencabut nyawanya kalau dia khawatir atas agamanya. Dan yang lebih baik itu membaca doa yang Rasul sebutkan Allahumma yani madza ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Kalau kehidupan itu baik untukku maka hidupkanlah aku. Kalau kematian itu baik untukku maka matikanlah aku. Cuman kalau dia meminta langsung kematian maka boleh sesuai dengan perbuatannya Maryam. Itu tapi apa ya? Kapan? Kalau dia takut fitnah. Dan di hadis fa in aradta fitnatan ala ibadi faghmid ghairi maftunin. Kalau engkau telah menghendaki kepada hamba-Mu suatu fitnah, maka cabutlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Ada. Di situ akhirnya apa? Maryam melahirkan Isa. Di sinilah inti dari surat yang dibacakan oleh Ja'far yang bertentangan dengan keyakinan Nasara yang sesat. Maryam hamil kemudian melahirkan Isa. Kemudian Isa bisa berbicara waktu dia sedang masih kecil, filmah, baru lahir. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis shalah wa zakat ila akhir. Berbicara, saya ini hamba Allah dan saya adalah utusan Allah. Dan saya diperintahkan untuk salat dan zakat selama saya masih hidup. Dan saya diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Ila akhir. Maka tatkala Ja'far atau siapa namanya Najasyi mendengarkan ayat ini, mendengarkan cerita ini, dia menangis. Dengan para ulama mengatakan ayat wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidhu minad dam' mimma arafu minal haqq. Kalau mereka itu mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, engkau wahai Muhammad akan melihat air mata mereka itu apa? Keluar. Dikarenakan mereka itu mengenal kebenaran. Kata para ulama tafsir ayat ini yang dimaukan adalah Najasyi waktu mendengarkan surah Maryam yang dibacakan oleh Ja'far. Maka ini juga dimasukkan dalam yakni keutamaan Najasyi yang Allah Azza wa Jalla puji. Hadza huwa. Akhirnya Najasyi waktu mendengarkan cerita ini, falamma faragha akhadha Najasyi 'uda min al-ard. Tatkala Ja'far selesai membacakan surah Maryam, maka Najasyi mengambil suatu tangkai kecil. Faqala ma zada hadza ala ma fi Taurah wala hadzal 'ud. Apa yang diceritakan oleh orang ini itu enggak melebihi apa yang ada di Taurat meskipun demikian. Meskipun sekecil tangkai yang saya ambil ini.
Artinya apa yang dia sebutkan dengan apa yang ada di Taurat itu adalah sama. Artinya Najasyi masih ada di atas fitrah, masih ada di atas agama Nasrani yang benar. Artinya dia beriman juga dengan Al-Quran. Tsumma qala idhabu fa antum syuyum bi ardi. Pergilah kalian tuh aman di negaraku, aman di tanah airku. Man sabbakum gharam, siapa yang mencela kalian akan rugi, akan hina. Wa qala li Amr wa Abdullah wallahi la ataitumuni dabran min dhahab yaqul jabalan min dhahab ma sallamtum ilayya ma sallamtuhum ilaikuma. Wallahi kalau seandainya kalian tuh memberikanku satu gunung emas, maka sungguh saya enggak akan menyerahkan mereka, ai para sahabat, kepada kalian. Tsumma amara faruddat alaihima hadayahuma wa raja'a maqbuhaini bi syarri khaybatin wa aswa'iha. Bi syarri khaybatin wa aswa'iha. Kemudian diperintahkan untuk dikembalikan semua hadiah-hadiah dan mereka pulang dalam keadaan terhina dan kerugian yang buruk. Wa aswa'iha. هذا هو إن شاء الله لهنا يا إخوان سبحانك اللهم ربنا ونحن نشهد أن لا إله إلا أنت